Lukman, Ustadz Iwan, Ustadz Mudiawan, ada Ustadz Imron, Ustadz Susta, juga para sesepuh, wabil khusus Sohibul Hajat Pak Widodo. Semoga kita semua dalam kesempatan kali ini senantiasa dalam naungan berkah, rahmat, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kultum saja ya, kultum saja, sedikit bahas. Ini kebetulan Mbak Leli ini udah saya anggap kayak anak sendiri, karena tiap hari antar jemput istri saya dulu waktu sekolah gitu ya. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis dikatakan, ya ma'asar sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Rasul, para pemuda, kalau kamu sudah bisa ba'ah, nikah, ada yang nyebutnya kawin, ada yang nyebutnya dalam rangka mencukupi kehidupannya, falyatazawwaj, hendaknya kalian cepat-cepat menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya nikah itu jaga pandangan agar tidak maksiat. Jadi kalau misalnya kita nikah tapi matanya masih maksiat, pada hakikatnya nikah itu tujuannya nggak kayak gitu. Tujuan nikah itu biar kita pandangannya nggak maksiat. Cuma kita susah karena kita lemah, sehingga sudah nikah sekali ya tetap maksiat matanya, nikah 2 kali maksiat juga, nikah ketiga kali punya istri 3 maksiat juga. Subhanallah, lemah gitu. Pak kuat Pak RW, susah dia, susah tengok kanan kiri ya, sibuk di dapur. Wah sanulil farji, dan jaga farji kita. Sebenarnya dalam nikah ini sedikit membahas, kalau yang kita nikahin itu anak laki-laki, mungkin kita itu enggak sedramatisir ini, kita anggap biasa, karena yang nikah adalah anak laki-laki kita. Tapi karena yang nikah ini anak perempuan, kalau saya pribadi ya Pak ya, misalnya kalau bapak-bapak sering lihat ada kiai-kiai ustadz, kalau pas anaknya perempuan itu pas dinikahin itu jor-joran gitu biasanya. Karena ketika menikahkan anak perempuan itu kita kayak menyerahkan anak kita, menyerahkan apanya? Seluruh jiwa raganya, bahkan akidahnya kepada suaminya nanti. Nah sekarang Pak Widodo sekarang ini nanti hari Sabtu nyerahin Mbak Leli seutuhnya kepada suaminya, seutuhnya, benar. Akidahnya. Makanya wajar kalau misalnya ada orang tua, mohon maaf ini bapak-bapak sekalian, bukan mengingat masa lampau gitu ya. Wajar kalau seorang bapak-bapak dulu, mertua kita kok galak gitu. Mertua kita galak, susah temenannya, sohibnya, karena memang hati-hati betul gitu. Karena nanti ini anak yang dekat anak saya perempuan ini, nanti dia akan membawa anak saya, lalu bisa jadi merubah akidah anak saya. Kalau galak dikit ya wajar. Bahkan semacam mahar saja harus dipatok gitu, harus mahal. Karena biar pikiran kalau mau cerai. Waduh, ini kan kalau kayak gini pengantin kan harus lihat, ini ya Allah bapak saya megah kayak gini. Pikiran kalau nanti besok bercerai, karena sudah banyak orang yang doain tempat yang begini megahnya, makanan banyak yang disedekahkan, banyak pikiran, pertimbangannya banyak. Beda kalau kita asal-asalan, maharnya misalnya 100.000, asal ijab qabul, qabil tu nikaha wa tazwijaha bimarin mazkur, halan, udah selesai.
itu akan beda rasanya dengan kalau kita misalnya dikondisikan seperti itu. Makanya ini adalah salah satu apa ya bahasanya, persembahan terakhir seorang bapak kepada anak perempuannya malam ini, yang nanti hari Sabtu diserahkan seutuhnya kepada suaminya. Gitu. Makanya subhanallah. Jadi kalau misalnya kita punya anak perempuan, bahkan kan kalau Nabi Zakaria itu walaupun bukan anak kandungnya yaitu Siti Maryam, itu sampai dikunci di suatu tempat sampai gemboknya berlipat-lipat saking menjaga betul anak. Nah sekarang bertahun-tahun Pak Widodo sudah menjaga Mbak Deli, besok hari Sabtu dilepas, diserahkan kepada calon suaminya. Jadi makanya kalau misalnya ini yang punya anak perempuan besok dinikahin, sekarang masih ini, kalau mau marahin mumpung belum nikah karena besok itu sudah itu suaminya. Jadi kalau suami surganya di orang tuanya, istri surganya di suaminya. Suami juga, tapi walaupun surganya di orang tuanya, tapi mertuanya itu termasuk adalah orang tuanya. Makanya kalau dalam fikih itu termasuknya adalah hubungan yang muabbad selamanya. Jadi kalau menantu sama mertua yang nggak batal, itu kan, seperti itu. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah dalam hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku kata Rasul. Faman raghiba an, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka bukan termasuk dari golonganku. Jadi kalau ada kata-kata faman raghiba berarti bisa jadi ada orang yang nggak senang dengan nikah. Bisa jadi ada orang yang nggak senang dengan nikah. Sedangkan nikah itu sunnah. Nikah itu babu sawab. Pintunya segala pahala itu ya nikah. Sebelum masuk pintu nikah itu pintu dosa semua. Duduk berdua sama bukan calon istri ya dosa. Apalagi Noel ya. Apalagi bercumbu dosa karena bukan istri kita. Tapi kalau sudah melewati babu nikah, pintu pernikahan, maka itu semuanya menjadi pahala. Bercandanya pahala, bercumbunya pahala. Asik. Malam Jumatnya pahala. Kalau yang tua mah udah kagak mau dengerin lah. Mau malam Jumat mau apa udah capek udah tidur. Apalagi kalau ada bola ntar malam ya. Kagak ngurusin. Istri goler kagak diurusin. Orang urus. Kata istri orang urus ini bola. Jadi subhanallah. Jadi semuanya pahala. Kalau sudah melewati pintu pernikahan semuanya pahala. Ngobrol sama istri pahala. Muda'abatul li ahlihi, bercumbu dengan istri itu pahala. Mula'abatul li ahlihi, main-main dengan anak kita, dengan istri kita itu pahala. Semuanya pahala. Subhanallah. Kalau di rumah itu semuanya pahala. Jadi sebenarnya pahala di rumah itu banyak banget. Kalau kita niatkan itu adalah sunnah. Bahkan kan makan dengan bismillah, masuk toilet dan itu sunnah semua. Jadi sebenarnya dalam rumah kita itu adalah tempat kita mendapatkan banyak-banyak pahala. Seperti itu.
Jadi itu pernikahan, kaitan dengan pernikahan. Semoga kita semua, baik nanti Mbak Leli dengan calon suaminya, Mas Topik, ataupun kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai tua. Kalau tadi Mbak Leli misalnya pengen tahu, pengen belajar gimana caranya berumah tangga, nggak usah jauh-jauh, belajar aja ke Pak Widodo dengan istrinya yang sudah berapa puluh tahun tuh nikah. Caranya gimana bisa langgeng? Ada saudaranya yang seperti itu, belajar aja di situ. Nggak usah belajar sama artis. Artis mah sebentar. Nikah sebentar, caranya cepat. Itu. Senang. Jadi semoga kita semua rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah kalau rumah kita sakinah, mawaddah, warahmah, nanti asarnya, pengaruhnya kepada tetangga. Nanti tetangga juga nanti sakinah, mawaddah, warahmah juga. Nanti satu gang, kalau sakinah, mawaddah, warahmah semua, insya Allah gangnya gang yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau satu gangnya sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah se-RT bahkan sepuri Mutiara kita rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah jangankan manusia, jin, kucing, hewan kecil pun akan merasakan pengaruh daripada sakinah, mawaddah, warahmah dari rumah tangga kita semua. Mungkin begitu saja dari saya. Selamat menikmati, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kultum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wabillahi wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.